Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita bikin tema bulan Rajab. Jadi bulan Rajab itu adalah bulan yang mana ketika kita melakukan suatu ibadah itu dilipat gandakan, tidak seperti bulan-bulan yang lainnya. Jadi nanti bulan Rajab ini sebagai awal atau pemanasan, nanti kemudian bulan Sa'ban itu setengah mainan, dan nanti Ramadan adalah puncaknya. Jadi itu nanti. Jadi kalau bulan Ramadan di awalnya bulan tanggal 1 sampai 10 Ramadan, pemanasannya tanggal 11 sampai 20, kemudian babak akhirnya adalah bulan tanggal 21 sampai tanggal 30. Jadi ini untuk bulan Rajab. Ini bulan yang dimuliakan, yang mana pahala kita apabila melakukan suatu kebaikan maka kita akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan lebih banyak, insya Allah itu sampai 70 kali lipat ibadah yang kita lakukan setiap harinya. Jadi di bulan Rajab ini kita harus meningkatkan ibadah kita, amalan-amalan di bulan Rajab, yang mana bulan Rajab itu ibadah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dilipat gandakan sampai 70 kali lipat lebih itu tadi. Jadi kalau kita sedang melakukan ibadah sholat, melakukan ibadah puasa, kemudian melakukan kebaikan-kebaikan kepada sesama manusia, baik itu bersama keluarga, suami, anak, tetangga, atau yang lainnya dengan kebaikan-kebaikan, insya Allah pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Rajab ini. Makanya di bulan Rajab ini, kesempatan yang sangat baik ini jangan sampai kita sia-siakan dengan hal-hal yang tidak berguna. Istilahnya cangkruan yang menyebabkan kita bergosip atau bergibah, rasan-rasan, atau yang mana itu akan menimbulkan dosa. Tapi kita manfaatkan sebaik-baiknya dengan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun kita keluar suatu hal yang manfaat saja. Jadi kalau ibadah bulan Rajab dilipat gandakan, kalau kita berbuat dosa pun juga akan dilipat gandakan. Makanya di bulan Rajab ini kita harus senantiasa hati-hati dalam mengucapkan sesuatu dari mulut kita, pandangan kita, mata kita dijaga, telinga kita, pendengaran kita jaga, jangan sampai melakukan hal-hal yang buruk atau yang jelek. Semaksimal mungkin, sesedikit mungkin kita itu harus menjaga kejelekan amal-amal yang membuat kita dosa itu. Jadi di bulan Rajab ini mari kita tingkatkan hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara menjalankan semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kabalum minallah. Kemudian kita berhubungan dengan sesama, baik tetangga, anak, atau suami atau istri, dengan baik-baik. Dengan demikian juga menimbulkan amal kebaikan. Ketika kita mempunyai harta atau
rezeki yang lebih, kita usahakan di bulan Rajab ini juga kita bersedekah. Kita tingkatkan dari hari yang biasanya di bulan Rajab ini kita tingkatkan, nanti di bulan Sa'ban kita tingkatkan lagi, kemudian di bulan Ramadan di puncaknya nanti kita maksimal lagi dalam beribadah. Jadi ini istilahnya itu belajar kita itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ini yang awal. Jadi supaya nanti di bulan puasa nanti kita benar-benar bisa sudah terlatih di bulan Rajab dengan melakukan puasa ini. Jadi kalau di bulan Rajab ini diupayakan kita itu bisa berpuasa minimal 1 hari. Kalau 1 hari ya, nanti kalau bisa nanti di hari 27 Rajab itu. Jadi puasa di bulan Rajab ini kita lakukan 1 bulan penuh tidak apa-apa. Tapi nanti kalau di bulan Sa'ban kita melakukan puasa itu cukup sampai pertengahan saja. Pertengahan. Jadi di pertengahan bulan Sa'ban ke atas kita itu sudah tidak boleh berpuasa, karena nanti kalau kita berpuasa terus-menerus di bulan Sa'ban nanti kita tenaga kita terkuras, kemudian bisa karena terlalu diforsir di bulan Rajab dan kemudian diteruskan Sa'ban, kemudian kita sakit, akhirnya di bulan Ramadan yang penuh barokah, penuh dengan pahala yang melimpah dilipat gandakan itu kita tidak mampu melakukan kewajiban yang wajib. Jadi kita harus benar-benar bisa menjaga di bulan Rajab ini ya, semampunya kita berpuasa. Kalau kita bisa berpuasa 1 hari ya 1 hari kita laksanakan, itu sudah alhamdulillah, minimal kita sudah melakukan amal di bulan Rajab ini yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di bulan Rajab ini seperti yang saya sampaikan tadi, puasa kalau bisa penuh 1 bulan ya alhamdulillah, kalau nggak bisa ya cukup 1 hari, sepenting kita sudah melakukan puasa di bulan Rajab ini. Kemudian kalau di hari Jumat bulan Rajab itu, di akhir bulan Rajab, kita khususnya yang laki-laki pada waktu Jumatan itu kita di tengah antara khutbah, yaitu khutbah pertama, kemudian khotib duduk, kemudian pada saat khotib istirahat duduk itu kita membaca kalimat Ahmadu Rasulullah Muhammadur Rasulullah sebanyak 35 kali. Jadi ketika khotib duduk di mimbar itu, di antara khutbah pertama dan kedua itu istirahat, kita disunahkan untuk membaca amalan itu apa? Ahmadu Rasulullah Muhammadur Rasulullah sebanyak 35 kali. Mudah-mudahan apa yang kita amalkan itu, bacaan Ahmadu Rasulullah Muhammadur Rasulullah sebanyak 35 kali tadi, Allah mencukupkan rezeki kita, kemudian rumah tangga kita diberi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, atau yang lain-lainnya. Insya Allah Allah akan memberi kemudahan-kemudahan kepada kita semua. Jadi, dan bagi seorang wanita yang pada hari Jumat itu tidak bisa Jumatan, cukup kita mendengarkan pada saat khutbah itu, kemudian di saat pada waktu diantara khutbah itu ikut membaca itu tadi, bacaan Ahmadur Rasulullah Muhammadur Rasulullah itu tadi. Itu bagi wanita
cukup mendengarkan dari rumah atau mendekat dari, yang penting kita terdengar apa khutbah itu tadi, kemudian dibaca itu tadi Ahmadur Rasulullah Muhammadur Rasulullah sebanyak 35 kali untuk wanita, atau seorang wanita itu juga boleh ikut Jumatan, yang penting ada tempatnya, ada tempat untuk Jumatan yang disediakan. Dan nanti kalau sudah ikut Jumatan, seorang wanita itu sudah tidak mempunyai kewajiban untuk sholat duhur, jadi sholat gantinya sudah sholat Jumat itu. Jadi dulu waktu saya kecil itu saya masih ingat, jadi kalau wanita itu dikasih tempat di tempat apa yang di masjid itu ada tempatnya sendiri untuk wanita Jumatan. Itu pada waktu kecil, tapi sekarang sudah tidak ada atau memang kalau saya tahu sudah enggak ada. Jadi kalau dulu masih saya ingat itu orang-orang tua itu ikut Jumatan pada waktu hari Jumat itu. Jadi itu amalan di bulan Rajab. Yang penting di bulan Rajab ini karena amal itu dilipat gandakan, kita harus berusaha menjadi orang yang ibadah kita benar-benar kita jaga, supaya mengamalkan amalan-amalan ibadah yang baik-baik di bulan Rajab ini. Ya, dari mulai tadi yang saya sebutkan, mulai sholat kita, kemudian sedekah kita, kemudian berbaik kepada tetangga, atau mungkin kita bisa bersedekah kepada tetangga kita di bulan Rajab ini, itu juga amalan yang baik, dengan tetangga yang baik. Kemudian kita dengan orang tua baik, dengan kata-katanya, perbuatan kita senantiasa dijaga, insya Allah Allah akan memberi kita rezeki yang melimpah, kemudian pahala yang dilipat gandakan. Itu masih banyak lagi bulan Rajab ini yang bisa kita ambil amalan-amalannya. Mudah-mudahan kita semua dijadikan hamba-hamba Allah yang selalu ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan selalu ingin berbuat baik pada sesama, khususnya pada sesama muslim kita yang tidak mampu, yang fakir, yang miskin, atau yang orang-orang yang membutuhkan. Jadi ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan saudara-saudaraku mau memberi like, subscribe pada video ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat, barokah fid ini wa dunya wal akhirah. Semoga keluarganya dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah barokah. Semoga Allah melimpahkan rezeki yang berlipat-lipat, rezeki yang tak disangka-sangka diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dijadikan anak cucu keturunan kita menjadi orang-orang yang soleh-solehah, yang senantiasa berbakti kepada kedua orang tua. Dan semoga kita semua diberi umur yang panjang, umur yang barokah fid wa dunya akhirah, diberi sehat walafiat, kemudian kita dijadikan orang yang benar-benar selalu meningkatkan dan belajar ilmu agama untuk menambah ibadah kita kepada Allah, supaya lebih mantap dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Ibadah tanpa ilmu itu adalah sia-sia. Jadi ibadah tanpa ilmu itu sia-sia. Jadi kita harus belajar, sama saja saya pun juga belajar. Jadi kita sama-sama belajar, bukan saya menjadi orang yang sok alim, sok pinter, itu bukan. Tadi sama-sama kita belajar. Mudah-mudahan kita senantiasa
selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan ketik Imam underscore Ubed, dan semoga selalu menjadi orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan juga hubungan kita kepada sesama manusia. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.